Halo, shalom semuanya. Shalom semua. Selamat sore. Ya, yes, sore ini aku nggak sendiri, ditemenin Vale nih. Shalom. Yuk, bagi yang belum kenal, nama aku Vale ya. Tahu nama aja, cukup nama aja. Namanya Vale. Val, Ya, kita sapa-sapa dulu aja yuk. yuk gas. Yuk guys, aku mau sapa Feli lagi nih. Shalom Feli, selamat sore. Oke, dia lagi loading Shalom kali ya. Kak. Oh, Eh, disapa, puji Tuhan. Kamu gimana kabarnya? Saya, saya Iya, Kak. baik, Oh, puji Tuhan. puji Tuhan, baik Kak. Luar biasa. Val mau nanya siapa nih Val? waduh, siapa ya? Bingung aku lama-lama. Ada yang baru join nih. Bentar, mari kita lihat siapa yang baru join. Jonathan Devil, siapa nih? Coba siapa yuk. Yuk, yuk, siapa Yuk, Val? shalom Jonathan Devil. Halo, ada orang? Wah, gak ada orangnya. Ada tadi, Shalom Jonathan. Ada tadi kayaknya udah ini sih unmute kayaknya. Orangnya hilang. Shalom, Lagi. shalom, shalom. Ah, tuh kan disapa. Halo. Gimana? Akhirnya. Lanjut Val, lanjut pertanyaan untuk Yo, Jo. gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan Mantap. ya berarti. Ya, selanjutnya kita sapa siapa lagi? Atau cukup nih, Kak Kristi? Sapa lagi dong. Tadi aku mau sapa siapa ya? Ruben deh. Shalom Ruben. Shalom Kak. Ah, Yeay, akhirnya disapa. Akhirnya dijawab. Nah, ini lagi baru join nih. Justin. Sebentar. Oh, silakan, Val. Sapa dulu, Yo, Val. shalom Justin. Halo. Wah, orangnya hilang Shalom, lagi. Justin. Shalom. Yo, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Nah, puji Tuhan. Aku tadi Yo, mau nanya ke Feli deh. Feli hari ini, minggu ini sekolahnya aman? Krik 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 krik. hilang lagi orangnya. Hilang part 2. Hilang bab 2. Feli gimana? Feli sekolahnya aman, Fel? Kita menunggu Oke. dia. Tereng lagi siap-siap kali. Meltrin aja deh. Shalom Meltrin. Wow. Kita habis ketemu tau Val. Gimana? Yeay. Kapan? Ya itu dah kapan-kapan. Kita habis ketemu sama Mei. Mei ke kosanku. Nah, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, hari apa? Oh udah nggak usah jamnya deh. Pokoknya hari itu deh pokoknya ya. Ya udah. Gimana kita mau mulai acara cool pada sore hari ini? Sebelumnya Boleh. kita mau doa dulu ya, Val. Yo, Silakan Queen untuk doa pembukaan ya. Oh iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat kita sore semua dicintai Tuhan. Gus. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini hingga sore ini. Kiranya Engkau mengampuni dan menghapus seluruh dosa kami. Tuhan, sekarang kami ingin mengadakan kegiatan cool di sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai kegiatan kami hari ini agar bisa menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Queen. Selanjutnya kita ngapain nih? Selanjutnya sebelum kita mulai yang lain-lain, kita mau bersuka cita dulu nih guys. Iya, Ya kita kan? mau memuji Tuhan Kita dulu. mau boleh on cam silakan. Kita mau buktikan kalau kita tuh sukacita gitu sore hari ini gitu. Ya, kita bersiap untuk memuji Apalagi Tuhan. yang baru dapat angpau ya kan. Pasti seneng. Yoi. Ya silakan. Kita mau puji Tuhan dulu. Ya, siap ya.
Kita semua dicintai Tuhan, kita semua disertai Tuhan, kita pun diberkati Tuhan. Sepakat bilang amin. Dan kalau Tuhan memberkati tidak hanya sampai pribadi lepas pribadi saja, tapi sampai anak cucu kita, keturunan kita, semua diberkati dan dicintai Tuhan. Sepakat bilang amin. Jabat tangan kiri kanan bilang sampai anak cucumu, kita semua dicintai dan diberkati Tuhan. Angkat suara lebih kuat lagi untuk Tuhan. Dia memberkati engkau dan saya. Bapak Ibu sendiri nyanyi, katakan, begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan. Semua yang berbahagia angkat tanganmu dua-duanya. Katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama angkat suaramu, katakan, begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan. Orang-orang yang berbahagia mana? Angkat tanganmu tinggi. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta. Semua jawab, katakan, iya, iya. Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Diberkati dan berbahagia. Lagi angkat kedua tanganmu, katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya tidak akan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Oh, anak cucunya tidak akan meminta. Jawab, iya, iya. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ucapkan lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang berbahagia tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang berkasih. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena Allah menggenapi firman-Nya. Luar biasa.
Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya ya. Val. Mangstap dah pokoknya. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Val? Yang ditunggu-tunggu sih, Val. Selanjutnya kita mau senang-senangan dulu nih, mau seru-seruan. Kita dari tadi udah seru-seruan BTW. Yang ini lebih seru kali Ya, ya. ini lebih seru. Yoi. Kita mau main games dulu nih. Ya, Yo. games kali ini akan dipandu oleh, aduh, kacamata saya melorot, Abed dan Queen. Silakan Abed dan Queen. Haleluya, puji Yeay. Tuhan. Iya, senang orangnya. Yeay. Ya, sukacita sorakan haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat sore guys. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan on fire. Amin teman-teman. Dan yang pasti kita menunggu-nunggu bagian ini. Karena kita bakalan membagi-bagikan sukacita kita. Amin teman-teman. Nah, aku nggak sendiri. Aku bersama temanku, Queen. Halo Queen. Mana orangnya? Halo Kak, Halo. Gimana Queen? Udah siap belum nih kita bakalan main games bareng nih? siap dong. Yeay. Yang siap teman-teman boleh ramein di kolom chat yuk. Siap Kak. Asik. Biar kita seru-seruan bareng. Ada amin teman-teman. Ya. Nah, games kali ini guys ya boleh diikuti oleh siapapun. Termasuk Koniko nih. Mau ikutan boleh nih Koniko nih. Karena kita terbuka. Pengerja Cool Faithfulness juga boleh. Karena panitianya cuma aku. Ya, kita bakalan main games. Games apa sih dan bagaimana sih cara mainnya? Yuk kita ke slide selanjutnya. Silakan Queen, bacakan peraturannya. Oke, peraturan permainannya di sini adalah yang pertama, setiap orang hanya boleh menjawab setelah pertanyaan selesai dibacakan. Peraturan yang kedua, jawaban yang benar, tercepat dan tepat adalah pemenangnya. Yang ketiga, soal kolom chat. Dan yang terakhir, pertanyaan bernuansa Imlek atau Chinese New Year. Yeay, Chinese New Year. Yang merasa orang Chinese boleh bersuka-cita. Karena kali ini berbicara soal Chinese New Year. Ya. Oke, BTW aku mau ngucapin secara pribadi Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai Wan Seru Yi. Ya, selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Semoga selalu sehat selalu. Amin teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita udah penasaran nih pertanyaannya apa sih guys number one. Langsung saja. Ya. Boleh? Aku bacain dulu dan setelah saya bacakan kalian langsung menjawab. Ya. Nomor 1. Nama lain dari Imlek adalah? Ada yang mau jawab lagi? Baru Vale? Jawab. Oke, Ruben sudah. Yuk, lanjut guys. Apa sih nama lain dari Imlek nih? Karena kan orang sering bilang nih, Imlek. Wah, apa sih Imlek gitu? Nama lainnya apa sih? Yo, ada yang tahu? Yang tercepat dan tertepat. Ada lagi, tadi Koniko sudah jawab, Kodwi juga sudah jawab. Ada lagi teman-teman? Oke, tahun Mbak. Oke, next. Ada lagi yang mau jawab? Selanjutnya, belum Bu. Sabar Bu. Oke, ya. Oke, kita mau umumin sekarang apa ntar nih, Queen? Kira-kiranya pemenangnya nih. Kita tunggu dulu kali, mungkin ada lagi yang mau jawab. Boleh. Aku kasih waktu teman-teman. Apakah ada yang mau jawab lagi? Tahu nggak sih nama lain dari Imlek itu apa? Yang tercepat, tertepat, dan benar tentunya. Oh, gampang loh kata Vale. Waduh. Waduh. Yang nggak jawab keterlaluan ya. Kenapa? Gimana Queen? Mau kita umumin siapa? Apa jawabannya? Oke, umumin aja. Kita umumin ya. So, ya, karena tadi kan udah ada yang jawab nih. Yang pertama kali, ya, wah, aku bangga banget yang bisa jawab tuh luar biasa. Berarti benar-benar Chinese Tulen ya.
Ya, nama lain dari Imlek adalah Xinjia atau Tahun Baru Cina. Dan selamat untuk yang pertama kali jawab di aku adalah Vale. Yeay, tepuk tangan buat Vale. Ya, selamat Vale untuk pemenang nomor 1 ya. Tercepat dan pertama kali jawab tuh Vale guys. Jadi jangan kalah cepat. Jawabannya Xinjia atau Tahun Baru Cina. Ya. Yuk, pertanyaan nomor 2. Apa sih? Silakan Queen, bacakan nomor 2. Oke, pertanyaan yang kedua adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa dan sering muncul pada saat Imlek adalah. Wow, ada yang udah jawab. Wow, ada lagi? Yuk, guys. Oke, ada yang udah lagi. Selanjutnya. Selanjutnya, yuk. Cepat. Ingat jawabannya saya. Luar biasa. Ada lagi? Tarian. Oke. Lanjut. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi. Queen, gimana nih Queen? Kan udah banyak yang jawab nih Queen. Mau kita umumin nggak nih? Oke, umumin aja boleh. Oke, kita umumin aja ya teman-teman. Ada yang jawab cicak. Waduh. Ya, kayak lagu cicak di dinding. Waduh, bukan ya teman-teman, bukan cicak jawabannya ya. So, jawabannya adalah ada lagi mau jawab? Enggak ada ya, udah close ya. Jawabannya adalah barongsai. Dan selamat kepada Feli sebagai jawaban nomor apa yang tercepat ya. Pemenang kedua adalah Feli. Selamat Feli. Yeay, tepuk tangan. Oke, nomor 3 apa nih soalnya? Kita penasaran tentu ya kan? Aha, amplop berwarna merah yang diberikan dalam Imlek disebut apa sih guys? Apa sih? Ya, jangan typo ya, typo kagak diterima loh. Jangan typo loh. Jangan typo tidak diterima. Jangan typo. Apa sih amplop berwarna merah itu namanya? Ya, jangan kebalik, ada namanya itu, ada lagi namanya warna putih. Ayo, yang putih apa tuh? Ya. Jawabannya Sista Kristi ini kreatif banget ya. Amplop merah. Oke. Amplop merah. Yuk, ada lagi yang menjawab? Val, siapa nih Val yang kira-kira Val? Boleh bantu nggak sih Val di kolom chat? Lihat nih Val siapa yang pertama Val. Iya boleh. Kita minta bantuan Vale dulu nih teman-teman nih. Sembari nungguin yang lain. Siapa sih yang pertama kali jawab siapa? Silakan Val ya, aku kasih Tadinya kesempatan. aku lihat begini dari tadi aku pantau. Kak Abed masih bacain. Sebenarnya membaca tapi udah ada yang jawab angpau. Nah habis itu Kak Abed jawab, aku baru jawab. Udah Kak Abed udah baca, aku yang jawab. Jadi yang benar mana nih? Oke. Jadi gini, pertama ada jawaban pertama nih. Siapa ya? Bentar. Karena tadi kan yang tercepat kan jatuh kepada Feli nih teman-teman. Karena Feli udah jadi pemenang kedua, otomatis pemenangnya yang ketiga itu siapa? Ayo. Selamat tuh. Ya, yang lagi sakit tapi bisa jawab. Siapa? Congratulations to Peter Owen Valentino Chandra.
pemenang pertanyaan ketiga. Ya, jawabannya angpau, teman-teman. Bukan amplop merah. Apalagi tadi yang ada yang jawab apa itu ya? 谢谢，谢谢。 Ya, bukeci. Ya, ingat jawabannya angpau, teman-teman. Ada yang warna putih namanya pepau. Jangan kebalik ya. Aku baru dengar. Pepau itu biasa buat di rumah duka, biasanya kasih pepau gitu kan. Nah, kalau angpau ini biasa Chinese nih, Beda dikasih lagi yang beda lagi yang Imlek sama yang itu rumah duka ya. Itu beda ya. Beda suasana ya. Beda suasana itu. ya. So, nomor 4, Queen silakan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah Imlek 2022 dinamakan tahun. Nah, lo tahun apa nih? Tahun apa nih? Balai kreatif. Yang lengkap, yang lengkap, yang lengkap, yang lengkap, yang lengkap, yang lengkap, yang lengkap. Ayo, tahun apa sih Imlek 2022 ini? Ada lagi yang mau jawab? Next. Ada lagi yang mau jawab? Kata Vale benar. Nggak lengkap, nggak menang. Betul. Nggak lengkap, nggak menang. Ada lagi? Koniko kreatif. Koniko kreatif. Luar biasa. Ada lagi guys yang mau jawab? Queen, siapa nih Queen? Pemenangnya Queen. Yang pertama kali jawab siapa sih Queen? Yang menang, yang tadi udah menang nggak boleh ikutan lagi ya, karena kita harus bagi-bagi guys, biar rata dan adil. Ada Amin? Ya, siapa sih yang pertama kali? Yang jawabannya lengkap. Yang jawabannya lengkap itu siapa ya? Oke, aku sudah mengantongi. Queen, gimana? Sudah tahu siapa yang menang? Enggak, karena saya nggak tahu jawabannya. Oke. Jujur sekali. Jujur sekali, luar Tapi biasa. bagus, jujur dia. Ya, jujur sekali, bagus. Oke, ya tanpa berlama-lama lagi, aku sebutkan saja. Imlek 2022 ini dinamakan Tahun Macan Air dan selamat kepada Ci Gracia. Ya, karena sudah menjawab dengan benar dan lengkap tentunya ya. Kodwi, mohon maaf belum lengkap Kodwi. Jangan macan doang, menang-menang ada si macan di sini ya. Disebutnya macan doang. Ya, tenang. Masih ada pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Pertanyaan terakhir. Ya, nomor 5 nih, boleh selanjutnya nih. Nah, loh, kapan pertama kali Imlek dijadikan libur nasional? Ayo. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, ada yang tahu nggak nih kapan sih Imlek pertama kali dijadikan libur nasional? Beberapa tahun yang lalu, siap. Ada yang tahu nggak nih? Kapan sih Imlek dijadikan libur nasional oleh pemerintah Indonesia? Yang lengkap ya teman-teman. Harus sama tanggalnya. Tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, tahun. Ya, harus lengkap. Aku kasih waktu. Waduh, 1 Februari 2022. Kodwi, kita udah libur dari lama, Kodwi. Kalau Imlek, Kodwi. Ya, yang libur pertama kali nih. Kita pertama kali libur pas jatuh kapan sih? Tahun berapa sih ditetapkan sebagai libur nasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teman-teman? Boleh aku kasih waktu dulu nih, karena kayaknya susah nih. Aku kasih waktu dulu. Buat yang mau nyari di Google nih, boleh nih, silakan nih. Yang mau nyari di Google nih, kapan sih Imlek pertama kali itu dijadikan libur nasional oleh pemerintah Indonesia? Kapan sih?
Ayo, ada yang udah dapat jawabannya di Google? Karena susah nih, nomor 5 nih terakhir nih susah nih. Kapan sih Imlek dijadikan libur nasional nih ya? Tadi ada yang nyaris bener. Tadi ada yang nyaris bener. Tadi ada yang nyaris bener nih. Cuma tahunnya salah nih. Tadi aku baca di kolom chat ada yang nyaris bener, tapi tahunnya salah. Ayo, ada yang tahu? Aku sudah mengantongi jawabannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Waduh, yang jawab benar ternyata sudah menang, guys. Ayo, yang jawab benar ternyata udah menang, guys. Yang jawab benar ternyata udah menang nih, guys. Ada lagi kah yang mau menjawab? Kalau nggak ada, hadiahnya buat saya. Hadiahnya buat saya kalau nggak ada yang jawab. Tadi ada yang nyaris di kolom chat. Itu masalah tahunnya. Tapi ada yang jawab benar, tapi udah jadi pemenang. Waduh, ayo. Kapan nih? Oke, ada yang mau jawab lagi? Guys. Kodwi yang lengkap, Kodwi. Jawabnya Kodwi. Bukan 2022, Kodwi. Kita udah libur dari lama nih. Sincaan kita udah libur nih dari lama nih. Ayo. Ada yang tahu nggak? Kita libur pertama kali kapan sih? Ya, ternyata pas aku baca-baca ya, baca-baca di kolom chat ada satu orang yang benar. Ada satu orang yang benar. Ya, ada satu orang yang benar. Kapan pertama kali Imlek itu dijadikan ya hari libur nasional? Aku mau main langsung boleh, Queen ya? Ya Kak, kenapa? Aku mau main langsung jawabannya boleh kan ya? Karena sudah mengingat waktu nih. Oh iya, boleh. Ya. So, guys, buat kalian yang tahu sejarah Imlek, itu kalian luar biasa banget. Jadi, ya, di sini pas aku cari-cari ya, jawabannya itu cuma satu jawabannya ya. Tepat 19 tahun yang lalu, yakni kapan? 1 Februari 2003. Selamat, congratulations to Meltrin Rinesia. Thank you. Ya, buat Meltrin yang sudah jawab, congratulations. Meltrin, mantap. Ya, buat pemenang, ya harap meninggalkan nomor teleponnya, ya buat yang udah ada, ya buat yang udah ada kayak Vale, Owen ya, nggak usah. Ya. Buat yang pemenang tadi, ya tolong tinggalkan nomornya di kolom chat. Oke, sekian dari aku ya. Ini gamesnya lumayan bikin kita mikir ya. Sampai berjumpa di games selanjutnya. Xinian Kuai Gong Si Fa Cai, Wan Seru Yi. God bless you all. Wah, seru banget nih. Kongsi Faca ya, guys. Gongsi Fa Cai bagi yang merayakan. Kongsi Faca. Xinian Kuai ya. BTW kemarin Val dapet angpaunya banyak kali ya. Lumayan. Selamat ya teman-teman untuk pemenangnya. Terus kita mau dengerin lagi nih, apa namanya Val? Kesaksian dari siapa nih Val? Ci Grecia. Oh, kirain Val yang mau kesaksian. Bukan aku. Silakan Ci Grecia. Aku udah pernah. Kalau Dipersilakan tempat dan waktu. Oke, shalom. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas ya, oke. Ya, shalom semuanya teman-teman di Cool Faithfulness ya. Terima kasih telah diundang di sini untuk bisa sharing-sharing ya, kita sama-sama sharing lah ya.
Gitu ya. Terima kasih Owen ya udah ngajakin Cici ke sini untuk bisa ya sedikit-sedikit berbagi cerita atau mungkin curhat kali ya. Gitu ya tentang sedikit kisah hidup yang Cici alami gitu ya. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Gracia Carolina dan sekarang usianya 24 tahun. 24 tahun tahun ini 25 tapi belum ulang tahun jadi masih 24. Dan tinggalnya di daerah Jakarta, tinggal sama orang tua sama keluarga gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang ingin saya saksikan di sini kurang lebihnya tentang diri saya ya. Maksudnya gini, saya ini punya keterbatasan teman-teman, ya keterbatasan penglihatan gitu. Jadi penglihatan saya nih sekitar tinggal 10%. Ya 10% ya udah dikit banget gitu ya. Bahkan mungkin kurang kali ya 5% teman-teman. Jadi nggak bisa melihat wajah teman-teman yang mungkin cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu nggak bisa. Bahkan dari wajah sendiri aja nggak bisa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tahu karena Tuhan itu adalah Tuhan ya. Jadi ingin menceritakan sedikit pengalaman yang pernah dialami gitu ya bersama dengan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Jadi saya tuh dari usia 6 tahun itu sama seperti teman-teman, pasti seperti adik-adik semuanya ya, masuk ke SD kelas 1, dimasukin sama orang tua begitu ya, ke sekolah biasa gitu, sekolah umum, itu 6 tahun. Saya masih bisa main seperti anak-anak pada umumnya ya, seperti teman-teman pada umumnya begitu ya, lari sana, lari sini gitu ya. Tapi ketika masuk di SD kelas 1 itu, saya nggak bisa lihat tulisan di papan tulis, teman-teman. Saya nggak kelihatan tuh. Saya harus deket-deket banget ngelihatnya. Dan itu juga tetap nggak bisa nggak bisa jelas gitu, nggak bisa jelas. Dan saya juga nggak bisa melihat tulisan di buku atau di teks, di buku teks seperti itu ya, nggak bisa. Dan akhirnya singkat cerita, guru di sana menyatakan kepada orang tua saya agar saya diperiksakan penglihatannya, matanya. Kenapa begitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Padahal secara bola mata fisik mungkin nggak terlalu terlihat ada kerusakan gitu. Nah, tetapi ternyata ketika diperiksakan ke dokter, ternyata saya mengalami satu penyakit teman-teman yang namanya retinitis pigmentosa. Ya, retinitis dari kata retina, pigmentosa itu dari kata pigment. Nah, jadi di retina saya ini ada semacam kayak pigmen gitu. Pigmen-pigmen. Kita kan kulit juga punya ya, pigmen-pigmen yang membuat kulit kita jadi berwarna, gitu, rambut kita berwarna. Nah, jadi di mata saya ini ada semacam pigmen yang tumbuh gitu ya, teman-teman. Nah, pigmen inilah yang akhirnya menghalangi penglihatan mata saya gitu ya. Nah, jadi pada saat itu dokter menyatakan kepada saya pada saat itu ya, kepada orang tua saya juga bahwa lambat laun mungkin Gracia ini akan berada di dalam gelap gitu ya, nggak bakal bisa lihat sama sekali gitu. Kalau dulu saya masih bisa kenalin wajah orang tua saya, tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman. Kalau dulu masih bisa, tapi semakin tahun bertambah itu ya, semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya umur itu, ya pigmen itu semakin banyak dan semakin menutupi retina, sehingga saya semakin nggak bisa lihat. Dan singkat cerita teman-teman ya, di usia 6 tahun itu saya harus dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa ngikutin pelajaran, karena nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa mengikuti pelajaran, harus dikeluarin gitu ya teman-teman. Sebagai anak yang ya pada umumnya ya, mungkin seperti teman-teman juga, saya juga pasti pernah merasa sedih gitu ya ketika dikeluarkan dari sekolah, saya nggak bisa sekolah lagi, tapi teman-teman saya di sekitar saya tetap sekolah dan saudara saya tetap sekolah gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita teman-teman, saya beranjak dewasa sampai usia 13 tahun, saya ngalamin down. Down-nya kenapa? Karena pada saat itu saya merasa nggak punya teman. Saya nggak ada teman yang mau main sama saya gitu ya, karena saya seringnya diejek gitu, saya sering nabrak, sering jatuh, sering kesandung. Dan yang lebih sedihnya lagi pada saat itu saya udah berpikir bahwa kalau saya nggak sekolah, gimana saya mau bisa kerja, gimana saya mau bisa punya teman, ya kan? Coba teman-teman bayangin gitu ya pada saat itu situasinya seperti apa.
Situasinya benar-benar saya tuh di rumah sendirian, nggak punya teman, nggak sekolah, nggak tahu masa depannya gimana, masa depannya suram dan sebagainya sudah pasti pada saat itu yang saya pikirkan. Tapi inilah luar biasanya Tuhan kita ya, teman-teman. Tuhan kita tuh nggak pernah meninggalkan kita. Pada saat usia 14 tahun itu saya mencoba untuk mencari Tuhan, teman-teman. Saya berpikir bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya, gitu ya. Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya, karena Alkitab berkata kan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, gitu ya, yang bisu berbicara. Dan pada saat itu saya mencari Tuhan untuk kesembuhan itu, teman-teman ya. Emang ini satu motivasi yang salah, dan ini yang ingin saya sharingkan juga ya. Jadi ketika itu, ya saya di satu momen selama 2 tahun itu ya, benar-benar minta sama Tuhan untuk sembuh, dan sembuh. Saya nggak ada pemikiran lain untuk menyenangkan Tuhan selain diri saya sembuh gitu ya. Jadi saya ke gereja bukan untuk menyenangkan Tuhan, saya mungkin cool kayak gini bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk sembuh. Dan itu motivasi yang salah, teman-teman. Tapi inilah baiknya Tuhan kita, teman-teman. Tuhan kita nggak pernah menghakimi kita, nggak pernah menjudge kita begitu ya, karena Tuhan kita mengerti gitu ya, Tuhan kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan singkat cerita, pada saat usia saya 16 tahun, teman-teman, saya pada saat itu tanya Tuhan gitu ya. Tanya Tuhan, Tuhan mau apa sih dalam hidup saya gitu ya? Kok saya masih begini-begini aja Tuhan, saya udah rajin ke gereja, saya udah rajin baca Alkitab, kok masih gini-gini aja ya gitu. Sampai satu momen di mana satu hari saya dijamah oleh Tuhan gitu ya. Pada saat itu saya berada di dalam kamar, teman-teman, lagi di kamar sendirian, nangis, doa sama Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, tapi hati ngedumel gitu ya, hati tetap ngedumel. Tapi itulah baiknya Tuhan ya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya ketika itu, menjamah hati saya, dan ya itu, hati saya benar-benar terjamah, dan pemikiran saya pada saat itu benar-benar berubah drastis ya. Inilah yang saya bisa katakan bahwa mujizat itu ada, teman-teman ya. Mungkin nggak secara fisik, tapi Tuhan mengubahkan pemikiran saya pada saat itu, hati saya, dan Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan segala yang terbaik gitu ya. Tuhan akan memberikan segala yang terbaik. Lebih daripada kesembuhan secara fisik, tapi Tuhan akan memberikan kesembuhan secara hati, secara rohani gitu ya. Tuhan akan memberikan damai, akan memberikan kasih-Nya kepada saya gitu pada saat itu. Dan saya merasa benar-benar terjamah sekali, teman-teman, dan satu hal Tuhan taruhkan di dalam hati saya, visi di dalam hati saya bahwa kamu harus menjadi saksi. Dalam keterbatasanmu ini kamu harus menjadi saksi justru. Kamu nggak bisa diam aja di rumah, kamu harus bisa menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa meskipun dalam keterbatasan ini, Tuhan tetap mengasihi kamu. Dan Tuhan tetap punya rencana yang besar, rencana yang indah dalam hidup kamu. Nah, di situ saya nangis, teman-teman, saya nangis. Tapi saya meresponi. Saya bilang, ya Tuhan, kalau memang itu kehendak-Mu, tunjukkan. Dan ini yang akan saya saksikan, teman-teman, itu saya usia 16 tahun, belum sekolah. Ya, kalau teman-teman ketemu saya dulu mungkin nggak akan percaya gitu ya, saya nggak akan bisa ngomong kayak gini, nggak lancar ngomongnya gitu, tata bahasanya hancur banget, kata-katanya juga nggak tertata rapi, dan juga mungkin bahasanya juga nggak apa ya, pokoknya kosakata juga masih dikit karena memang nggak sekolah kan, ngitung aja nggak bisa, nggak bisa. Tapi itu luar biasa, Tuhan buka jalan teman-teman, dan saya ketemu orang-orang yang mau bantu saya untuk ayo kamu mau lanjut sekolah gitu kan. Walaupun pada saat itu saya bilang ke saudara saya, salah satu saudara saya, saya punya mimpi gitu, saya punya visi di dalam hati saya yang dari Tuhan, bahwa Tuhan pengen pakai saya gitu ya. Teman saya itu ketawain saya, saudara saya ini ketawain saya gitu. Dia bilang, kamu gak usah mimpi deh gitu kan. Kamu jalan aja ke sana kemari masih nabrak gitu. Kamu aja nggak sekolah, SD aja belum lulus. Gimana kamu mau bisa bersaksi, ngomong aja nggak becus istilahnya tadi gitu ya, teman-teman ya. Tapi itulah Tuhan itu baik ya. Ketika usia saya 17 tahun, saya akhirnya sekolah teman-teman, walaupun sekolah informal. Ya, tapi Tuhan buka jalan melalui orang-orang di sekitar saya, dan juga melalui teknologi. Kalau teman-teman tahu, teknologi itu udah semakin canggih banget, dan sekarang melalui laptop, melalui handphone, itu teman-teman yang keterbatasan fisik penglihatan seperti saya, atau teman-teman yang disebut tunanetra ya, teman-teman kalau mereka melihara, teman-teman tunanetra itu
bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Ini saya pakai Zoom ini sendiri tadi, masuk sendiri, handphone sendiri gitu ya, bisa WA sendiri, bisa juga sekarang ini. Dan itu karena kemurahan Tuhan semuanya. Dan puji Tuhan tahun 2021 kemarin ya, barengan nih sama Owen di sini ya, Owen ya. Ya, saya masuk STT Battle the Way untuk ngambil S1 Teologi ya. Dan itu pastinya hanya karena kemurahan Tuhan, teman-teman. Bukan karena kekuatan saya, tapi semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup saya. Satu persatu Tuhan buka jalan. Dan sekarang di STT Battle the Way pun Tuhan masih buka jalan. Tuhan masih buka mujizat-mujizatnya buat saya. Saya bisa melewati ujian, saya bisa mengerjakan tugas, itu semua bukan karena kekuatan saya pastinya. Karena kalau orang pikir ya dalam keterbatasan ini apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi justru itulah di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan dinyatakan gitu. Melalui orang-orang di sekitar. Seperti Owen nih, terima kasih Owen udah banyak juga bantu Cici gitu ya, untuk ngerjain tugas-tugas bareng dan sebagainya, dan juga melalui teknologi dan juga melalui hikmat yang daripada Tuhan pastinya. Jadi akhirnya teman-teman yang bisa saya saksikan adalah masalah apapun yang kita hadapi, seberat apapun mungkin kita pikir nggak ada jalan keluar begitu ya, kita pikir, saya juga pikir pada saat itu nggak ada jalan keluar bagi seorang tunanetra, seorang yang bisa dikatakan buta ya, kalau kita sebenarnya buta gitu ya, nggak ada harapan untuk masa depannya tuh cerah. Tapi saat ini saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan tuh nggak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan kita percaya apabila ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Dan itulah yang saya rasakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat orang-orang yang mengasihi saya, bahkan sekarang saya bisa kuliah S1 gitu ya, itu semua Tuhan tambahkan dalam hidup saya ketika saya memutuskan untuk percaya dan mencari Tuhan. Jadi teman-teman, tetap andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun masalah kita, bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ci Grace, luar biasa banget kesaksiannya, sangat memberkati sekali. Ci Grace yang kekurangan aja tahu bersyukur gitu loh, Val. Iya. Apalagi kita, Val. Kita aja normal kita loh. masih normal, Val. Kita semua masih normal gitu loh. Ya nggak sih, Val? Kita tuh Iya. harus bersyukur. Kita tuh harus yang tadi visinya yang Ci Gracia itu punya, harusnya kita juga punya itu. Gitu, luar biasa banget sore hari ini ya, Val ya. Val, Iya. gimana, Val? Ya menurutku bagus. Selanjutnya kita mau Terima kasih ya Ci Grace. Lain kali bisa kali ya kesaksian lagi. Mungkin perjalanannya Ci Gracia selama rentang waktu dari SD sampai kuliah kali ya. Ini sinyal saya apa sinyalnya Ci Grace yang sama aku juga gitu. Nyala Gracia yang nge-freeze. Iya. Oh iya ya. Oke deh. Terima kasih Ci Gracia. Kita lanjut aja kali ya, Val ya. Ya. Luar biasa Ci Gracia ini. Tuhan pakai secara luar biasa lagi ya, Ci. Walaupun lagi nge-freeze. Oke, selanjutnya kita mau dengerin menyembah firman Tuhan ya, Val ya. mau menyembah Tuhan dulu dong. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dulu cari Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, Bentar pikiran teman-teman, kita. sebelum kita ke situ, kita foto bersama dulu yuk teman-teman. Gaskan. Oh ya betul, foto dulu. Kita foto bersama dulu. Yuk, yang Karena foto nanti siapa? kalau udah selesai kita pada bubar, hilang semua antar orangnya kan. Iya, gak bisa foto, kita gak ada dokumentasi. Yuk teman-teman, aku ajak untuk open cam ya. Tunjukkan wajah cantik ganteng kalian. Ingat, semua orang berharga di mata Tuhan. Ada amin, teman-teman. Amin. Ya. Boleh yuk, yang belum open cam, ku ajak untuk open cam. Yuk, Natasha, Feli, Siap, Kodwi, ntar aku Meltrin, chat ya. Justin, boleh? Oke, sudah. Meltrin, Feli, sama siapa satu lagi? Natasha, boleh? Buben, lihat ke kamera Buben. Ya, siap ya. Ya, silakan Pak. Silakan, Ya, siap ya. Val. 2 kali foto nih. Siap. 2, 3. Yuk, foto kedua. Gaya bebas, teman-teman. Gaya Ya, bebas. terserah, bebas deh. Dah.
Sudah? Udah tadi. Oke, Yuk, kita thank you. sekarang mau siapkan Sama-sama. hati ya. Thank you ya guys. Bye-bye.
Yuk mari kita berdua dalam doa, teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk cool ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini ya Bapak. Kalau kami juga boleh Tuhan memasuki bulan Februari Tuhan. Terima kasih atas setiap perkenanan-Mu, penyertaan-Mu ya Bapak di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan, kalau biarlah yang Kau yang mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan sore hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan kami boleh menerima setiap benih firman-Mu Tuhan, dan kami boleh tanamkan setiap benih firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah itu boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang pada saat kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom semuanya, selamat sore. Teman-teman boleh banget aktif di kolom chat ya teman-teman. Santai aja teman-teman, aku nggak akan terganggu. Malah aku lebih senang kalau misalnya teman-teman aktif juga di dalam kolom chat gitu kan. Jadi biar kita sama-sama nyimak firman-nya, dan juga aku tahu bahwa oh teman-teman juga ada nih gitu kan, nggak cuma sekedar nyalain Zoom habis itu menghilang entah kemana gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan, aku juga belajar firman Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal, nama aku Nicholas, panggilannya Niko. Aku biasa pelayanan di JC PRJ, dan hari ini aku boleh kembali lagi diundang sama Abed dan Owen juga boleh sharing. Thank you banget. Kesempatannya boleh sharing kembali di Cool Faithfulness. Dan aku lihat juga Cool Faithfulness ini kayaknya growing terus ya, bertumbuh terus. Terakhir aku sharing pas Natal, sekarang kayaknya makin rame lagi kayaknya nih, gitu kan. Luar biasa nih dari tim ada Kristi, kan sekarang ada Val, ada Abel, ada Owen, ada yang lain teman-teman yang mungkin aku juga belum kenal. Thank you, salam kenal juga. Tadi thank you juga buat Krisya, sharingnya luar biasa memberkati. Benar-benar walaupun ada keterbatasan, tapi Krisya nggak melihat keterbatasan itu sebagai halangan ya. Bahkan kita yang mungkin nggak punya keterbatasan seperti Krisya, kadang kita yang membatasi diri kita bahkan ya. Nah, menurut aku ini benar-benar aku pun belajar introspeksi diri juga gitu kan dari kisahnya Gracia, benar-benar wah benar juga ya, mungkin kadang kita yang nggak ngalamin seperti Gracia malah kita yang batasi diri kita gitu loh. Padahal kita bisa mungkin melakukan hal-hal yang lebih luar biasa buat Tuhan, melayani Tuhan. Nah, thank you banget Gracia sharingnya, dan suatu hal yang luar biasa untuk kamu bisa sharing hal tersebut dari kehidupan kamu gitu ya. Nah, hari ini teman-teman, aku mau share, kita mau sama-sama belajar teman-teman hari ini. Kan tahun ini temanya itu, kalau dari Pak Niko, itu tentang new paradigm, ya, tahun paradigma yang baru. Gitu ya. Itu ada bisa lihat juga teman-teman di background daripada account yang Youth Cool Faithfulness. Nah, itu kan tahun paradigma yang baru gitu ya. Luar biasa. Nah, aku pengen belajar, kita pengen sama-sama belajar tentang satu hal, yaitu tentang cara kita melihat dunia, gitu ya. Nah, ini menarik banget karena banyak hal hari-hari ini kita belajar itu sangat mudah. Tadi Gracia juga udah bilang gitu ya, teknologi makin maju, makin canggih, bahkan orang yang terbatas dulu aja mungkin nggak bisa belajar, bingung mau sekolah, sekarang mudah banget, bahkan bisa gitu ya kalau mau. Dan bahkan semua anak-anak gitu ya dari usia berapapun udah ada yang udah megang gadget, dari kecil pun udah ngelihat gadget gitu, udah nonton YouTube gitu kan, udah ngerti YouTube gitu kan, udah bisa searching segala macam. Kita belajar tuh makin mudah, cuma masalahnya apa yang kita pelajarin gitu ya. Nah, aku akan coba share screen dulu. Kita coba. Oke, teman-teman, aku harap semua dalam kondisi yang sehat ya, teman-teman. Kalau ada yang lagi mungkin isoman juga aku doakan cepat sembuh, teman-teman. Dan kalau mungkin yang nggak ada gejala ataupun sehat-sehat aja, tetap jaga kesehatan, teman-teman. Jaga prokes, jangan lengah, jangan mentang-mentang sehat, seenaknya gitu ya. Hari-hari ini lagi tinggi, teman-teman, COVID. Jadi jaga kesehatan, jaga diri kita dengan baik ya, teman-teman. Oke, sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Kalau udah kelihatan boleh coba reply di chat biar aku tahu nih. Aman kok. Iya sudah. Aman? Mantap. Sip. Oke. Hari ini aku kasih judul Revive Mind. Pikiran yang dihidupkan kembali. Dibangun kembali gitu ya. Di-refresh lagi gitu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar teman-teman bahwa
belakangan ini mungkin kita udah pandemi 2 tahun lah ya, mungkin mostly kita spend time di rumah gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Mungkin selama 2 tahun, ya 80% lah kita kebanyakan di rumah. Mungkin baru-baru belakangan ini kita bisa keluar ke mall misalnya, hangout, itu pun tetap masih pakai masker dan segala macam. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini banyak mungkin yang kita belajar hal baru, banyak yang kita terima, banyak gaya hidup yang berubah, yang dulunya sekolah onsite sekarang online gitu kan, dulu gereja onsite sekarang online gitu kan, sekarang mungkin mau online lagi karena lagi naik juga COVID-nya. Nah, banyak hal yang berubah teman-teman. Nah, masalahnya perubahan itu kan bisa baik bisa buruk, betul gak sih? Perubahan itu bisa baik bisa buruk teman-teman. Orang yang baik pun bisa berubah jadi orang yang jahat. Orang yang jahat bisa berubah jadi orang yang baik. Gitu ya. Nah, pertanyaannya selama 2 tahun ini sampai sekarang kita berjalan gitu ya, kita mengalami perubahan ke arah yang mana? Ya kan? Aku sempat note tadi, aku coba sempat research gitu kan, sebenarnya berapa lama sih sehari itu kita ngelihat layar HP kita atau gadget kita gitu kan belakangan ini. Ya kan? Apa jangan-jangan lebih banyak lihat layar daripada ketemu orang gitu kan? Karena mungkin memang semuanya online gitu ya. Nah, masalahnya dengan kemajuan teknologi, yang berubah itu nggak cuma mata kita mungkin jadi minus gitu kan karena lihat layar terus, tapi bisa juga cara pikir kita. Kita dengar misalnya firman Tuhan yang nggak benar, yang sesat, misalnya kan banyak beredar di YouTube, pengajaran yang salah misalnya, atau mungkin podcast cuma nggak benar isinya, bisa juga. Karena nggak ada yang memfilter kita mau cari apa. Contoh, gaya hidup yang berubah nih, misalnya bangun tidur langsung buka HP. Oke, mungkin mau sekolah online, gitu kan. Telat bangun langsung buka HP. Cuma itu pun berubah perlahan-lahan. Banyak ngomongin orang, ya kan. Kita lihat buka sosial media, kita kepo, kita semakin kepo. Makin banyak orang update story, feed gitu kan, TikTok, Reels, dan segala macam. Kita jadi, dia ada cerita apa lagi nih, gitu kan, yang sekarang, yang kekinian. Atau kita selalu pengen ikutin tren, nggak mau ketinggalan, mungkin TikTok gitu kan dan segala macam. Terus mungkin yang demen main game gitu kan, mungkin kalian ranking tinggi nih di dalam game gitu kan, skor kalian tinggi, ranking kalian tinggi, tapi nilai sekolahnya semakin turun. Nah, nilai gamenya tinggi, nilai sekolahnya turun. Nah, ini kita harus waspada nih, teman-teman. Makanya tahun ini menurut aku satu hal yang baik adalah kita belajar tentang tahun paradigma yang baru. Nah, paradigma itu apa sih? Aku pengen bahas dari sisi pola pikir atau gaya hidup, cara kita berpikir. Ini harus kita rubah dulu. Kita harus merubah cara pikir kita. Oke. Ntar kita akan bedah, teman-teman. Aku punya 3 hal yang aku mau share tentang cara berpikir. Kita akan belajar dari Kristus langsung. Cara berpikir dia kayak apa versus cara dunia berpikir itu kayak apa. Nah, di Roma 12 ayat 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa. Ya kan? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan akal budi kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. So, kita akan coba lihat 2 hal, 2 posisi ya dalam hal ini, pemikiran dunia dan juga pemikiran Tuhan. Ya kan? Dan kita akan sama-sama belajar dan kita harus terapin tahun ini gitu kan. Kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, kita harus lakukan firman Tuhan. Katakan lakukan firman Tuhan. Oke, kalian teman boleh ngomong dalam hati kalian, dalam diri kalian. Kalau kalian di ruangan sendirian, katakan biar sampai telinga kalian dengar, lakukan firman Tuhan. Oke, karena kalau kita dengar doang, tapi nggak pernah melakukan, benih itu tidak akan pernah tumbuh. Itu cuma asik, oh bagus ya firmannya, oh bagus nih pembicaranya, aduh aku diberkatin. Besok udah lupa. Boro-boro mungkin nonton tayangan YouTube lagi, pasti bilangnya, aku udah denger kok, tapi nggak pernah dilakukan. Nah, makanya firman Tuhan jangan cuma didengar, tapi harus dilakukan. Oke, yang pertama yang akan kita belajar, yaitu apa sih? Yang pertama itu tujuan hidup kita menyenangkan Bapa di surga, bukan manusia. Ya. Sebelah kiri nih ya, bisa lihat teman-teman. Tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab, ini dia, Tuhan, bahkan Tuhan pun, ini Tuhan yang ngomong, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Ini Tuhan Yesus yang ngomong pada saat dia ada di muka bumi. Melainkan dia melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Bahkan pada saat Yesus ada di muka bumi, dia tidak nurutin kehendak dia. Walaupun dia adalah Tuhan juga.
setengah Tuhan, setengah manusia. Dia adalah Tuhan dan dia juga 100% manusia. Tapi dia tidak mengikuti rencana dia, tapi dia mengikuti kehendak Bapa. Artinya apa? Nah, ini yang penting untuk kita tahu, teman-teman. Bahwa setiap kita itu punya tujuan dari Tuhan. Kita diciptakan, kita tinggal di Indonesia, teman-teman mungkin tinggalnya beda-beda daerah gitu kan. Kalau aku di Jakarta Utara, mungkin teman-teman di Jakarta Barat, ada yang di pusat, ada yang di selatan, ada yang di timur, mungkin ada yang di Tangerang gitu kan, ada yang di kota lain. Teman-teman ditaruh di lingkungan itu, di tempat tersebut, di negara Indonesia, pasti Tuhan punya tujuan. Dan apa yang penting dari kata tujuan ini adalah pada saat Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan seseorang, pasti dia memberikan kemampuan dan menyertai orang tersebut. Tuhan nggak mungkin kasih tujuan, tapi nggak diberikan kemampuan untuk sampai ke destiny-nya. Contoh nih, misalnya contoh, aku nyuruh Abed nih, Abed, tolong ke pasar beli telur ya. Nah, aku bilang begitu. Nah, pasti satu sisi Abed ngerti beli telur. Tapi kira-kira nih, Abed tahu nggak berapa butir telur yang harus dibeli? Mungkin telur apa yang harus dibeli? Di pasar yang mana? Jenis telur apa? Gitu kan? Cara ngeceknya, harganya berapa sih? Gitu kan? Karena aku cuma kasih tujuannya doang. Kira-kira aku bisa dapetin nggak telur yang aku mau? Kalau aku cuma kasih tahu, Bet, beli telur ya. Pasti nggak dapet. Bisa aja aku sebenarnya pengennya telur bebek, tapi ternyata akhirnya sama Abed dibelinya telur puyuh atau telur ayam. Pas dia nyampe ke rumah gitu kan, Abed kok belinya telur ayam? Kan aku maunya telur bebek. Lah kan nggak ngomong, nggak diberikan kemampuan, nggak dikasih tahu, nggak dikasih skillnya. Nah, pada saat Tuhan memberikan tujuan dalam hidup kita, pasti Tuhan memberikan kemampuan dan Dia menyertai kita. Kayak tadi, pasti aku akan kasih tahu ke Abed, Bet, nanti belinya telur ayam nih ya. Telur ayam harga normalnya tuh misalnya 10.000 sekilo misalnya gitu. Nanti kamu belinya 5, minta diskon deh sama abangnya gitu ya. Nah, kamu lihat telur ayam yang seperti ini. Pasti dia akan beli tepat sesuai yang aku rancang. Aku kasih ilmu, aku kasih kemampuan. Sama dengan kita, teman-teman. Pada saat Tuhan memberikan tujuan dalam hidup kita, Dia pasti memberikan kemampuan untuk kita melewati setiap masalah yang ada. Apapun keterbatasan dan masalah yang ada, kalau Tuhan udah memberikan tujuan kita menjadi berkat, pasti Tuhan equip kita. Nah, masalahnya seringkali kita mengikuti keinginan diri kita sendiri, bukan keinginan Tuhan nih ya, keinginan diri kita sendiri. Makanya kita capek sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu, tapi pengen mampu. Contoh, pengen keluar negeri kayak teman-teman gitu kan, kayak yang lain lah, gitu kan misalnya. Gitu kan. Tapi saat ini belum bisa nih, mungkin tabungan belum kekumpul, gitu kan, belum saatnya, maksa, gitu kan. Akhirnya apa? Mungkin bisa berangkat, tapi ntar nggak bisa pulang, gitu kan. Atau bisa berangkat, tapi nggak enjoy, misalnya. Atau pada saat pulang, udah bingung, aduh tabungan habis, mungkin ngutang dulu kemarin, bingung bayar utangnya, dan segala macam. Karena belum waktunya, dan belum saatnya kita mencapai tujuan tersebut. Nah, seringkali kita ngikutin keinginan orang, kita, oke deh, aku bantu ya ini. Tapi sebenarnya bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya di sini aku bilang, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tujuan kita hidup itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ingat baik-baik, menyenangkan Tuhan bukan menyenangkan manusia. Manusia boleh minta A sampai Z, tapi ingat, hidup kita buat Tuhan. Oke. Hidup kita buat Tuhan. Orang dunia mungkin bilang, lu harus begini dong, biar bisa diterima. Ingat, lebih baik kita diterima di surga daripada diterima di dunia, ditolak di surga. Makanya Tuhan pun mengikuti kehendak Bapa. Yang kedua, pola pikir yang kedua yang harus kita rubah adalah mengasihi semuanya sama, termasuk apa? Musuh kita. Nah, Matius 5 ayat 44 sampai 45 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Waduh, kacau nih. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau orang dunia bilang, bencilah musuhmu, gitu kan? Jauhilah musuhmu, lawan musuhmu. Orang yang menganiaya kamu, aniaya balik, gitu kan? Mata ganti mata, bibir ganti bibir, gitu kan? Mulut ganti mulut, gitu kan? Pukulan ganti pukulan. Wah, misalnya begitu kan?
Tapi Tuhan ngajarin hal yang berbeda. Kenapa? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ini pola pikir yang berbeda lagi nih. Orang dunia tadi aku bilang bales, tapi Tuhan bilang mengasihi. Susah nggak? Susah. Apalagi kita udah disakitin. Apalagi kita udah ada merasa benci, ada merasa kesel, sebel, dikhianati. Suruh mengasihi balik. Oh, aduh, sorry deh kok, gitu kan. Gua ngeliat namanya aja udah muak. Gitu kan. Apalagi mendoakan atau mengasihi. Tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa nggak? Bisa. Nah, cuma masalahnya mau nggak diri kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, seringkali kita juga salah, teman-teman. Mengasihi itu apa sih kok? Mengasihi apakah kita harus ngikutin hidupnya orang lain? Apakah mengasihi itu harus kasih barang terus gitu kan? Kasih sesuatu, kasih uang misalnya. Enggak sebenarnya teman-teman. Mengasihi itu bukan seperti itu. Mengasihi itu bukan mengikuti. Itu hal yang berbeda. Mengasihi dan mengikuti itu bukan beda. Bukan berarti kita mengasihi seorang terus kita ikutin gaya hidup dia. Kan aku mengasihi kamu, jadi aku ikutin gaya hidupnya. Enggak, bukan begitu. Ngikut adalah ngikut. Orang yang ngikut gaya hidup seseorang belum berarti dia mengasihi orang tersebut. Ada orang ikut-ikutan gaya hidupnya influencer misalnya. Kan? Wah, influencer ini keren nih. Dia nge-gym, dia diet gitu kan. Beratnya misalnya dulu dari 1 pack sekarang 6 pack gitu kan, kayak hidupnya dia ikutin gitu kan. Dia ikutin sampai suatu hari dia karena ngikutin terlalu ekstrim sakit. Ya kan, anak ini sakit. Dari sakit ke rumah sakit ya kan, karena sakit mah dan segala macam, pas ditanya dokter, "Kenapa kok kamu sakit?" "Iya, aku coba-coba ikutin gaya hidup influencer ini biar aku bisa kurus juga." Nah, pertanyaannya apakah influencer ini kenal sama anak ini? Kan enggak. Kalau dia di rumah sakit, emang influencer ini peduli? Enggak juga. Nah, banyak kita mengasihi itu kita harus ikutin dong gaya hidup orang biar sama gitu kan. Enggak gitu. Mengasihi artinya kita memiliki empati dan simpati kepada orang lain. Apa itu empati? Empati itu adalah bagaimana kita menaruh diri kita di posisi orang tersebut. Kita mengerti kondisinya. Kita mengerti keterbatasannya. Kita mengerti kebutuhannya. Mungkin kita nggak bisa bantu secara materi, tapi ingat kita selalu bisa mendoakan orang tersebut. Kita bisa dengerin curhatannya dia, kita bisa dengerin, mungkin nggak bisa kasih solusi, tapi rasa kepedulian itulah adalah salah satu bentuk mengasihi. Nah, hari-hari ini kita harus extend kasih kita. Yang dulu hanya mengasihi teman-teman kita, circle kita, ayo tahun ini belajar untuk mengasihi orang-orang yang kita sebelin. Orang-orang yang kita kesel, orang-orang yang mungkin pernah kita musuhin, orang-orang yang pernah kita cuekin, orang-orang yang mungkin pernah menganiaya kita. Nah, tahun ini belajar untuk extend, sama seperti Tuhan. Di atas kayu salib, Tuhan bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ke tentara Romawi yang menyiksa Tuhan Yesus. Di akhir hidupnya, Tuhan masih mengasihi orang-orang yang menganiaya dia. Dia masih mendoakan kepada Bapa, Bapa ampuni mereka. Itu satu teladan yang luar biasa. Susah banget. Kalau aku sih nggak yakin bisa ngomong kayak gitu. Ya, kalau udah disalib lagi, udah sakit, digantung, gitu kan, suruh ngampunin, boro-boro, gitu kan. Lebih baik mati aja deh, gitu kan. Tapi Tuhan kasih contoh teladan yang luar biasa. Ingat, sekalipun Tuhan mengasihi semua orang, dia tidak pernah ikut gaya hidup orang tersebut. Tuhan mengasihi misalnya pemungut cukai, mengasihi. Apakah Tuhan mengasihi orang Farisi? Mengasihi juga. Dia meladeni, dia ajarin. Apakah Tuhan mengasihi tentara-tentara Romawi? Mengasihi. Apakah Tuhan mengasihi wanita yang nggak benar? Mengasihi. Tuhan ampuni. Tapi dia nggak ikut-ikutan gaya hidupnya yang salah. Nah, ingat, mengasihi ngomong tentang kepedulian kita, care kita, empati kita. Ayo extend kasih kita lebih lagi tahun ini. Jadikan perwakilan kasih Tuhan kepada sekeliling kita. Dan yang ketiga yang aku mau share, fokus hidup kita adalah melayani, bukan dilayani.
Ingat, walaupun kita memang secara gereja gitu kan kita nggak bisa ketemu gitu kan, kita nggak bisa melayani di onsite gitu kan, tapi kita tetap bisa melayani secara online. Melayani nggak cuma pada saat kita ada di gereja onsite, teman-teman. Ingat, fokus hidup kita adalah melayani. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah apa? Ia menjadi pelayanmu. Kalau ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Aku ulangi sekali lagi nih, statement terakhir nih. Karena anak manusia, which is Tuhan Yesus, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk diri kita. Satu teladan yang luar biasa. Saya selama 2 tahun ini, apakah kita masih melayani? Buat teman-teman yang ada di KUL, buat teman-teman yang mungkin yang hari ini nggak datang di KUL, apakah kita masih melayani? Apa sih melayani itu kok? Melayani itu sama simpelnya ya, buat aku sih simpelnya, kita menaruh kehidupan orang lain di atas kehidupan kita. Itu paling simpel. Tuhan nggak pernah sekalipun terlihat bahwa, lu layanin gue dong, gue lapar nih. Aku lagi butuh ini nih, aku lagi capek nih, bentar ya. Petrus, tolong ambilin air minum dong, aku capek nih. Nggak pernah sekalipun tertulis. Yang ada tertulis apa? Pada saat Tuhan Yesus datang ke suatu kota, sampai malam pun ada orang yang butuh bantuan, ada yang butuh didoakan, Tuhan layani. Sampai-sampai dia harus kabur naik kapal. Kenapa? Karena nggak habis-habis orang yang minta pelayanan. Kenapa? Karena itulah kerinduan Tuhan. Dan ini juga harus jadi kerinduan kita, melayani. Apa itu melayani? Kita mulai berpikir buat orang lain. Kita jangkau orang lain. Kita tanya. Mungkin kalau hari-hari ini ada yang lagi sakit COVID, kita tanya kabarnya teman sekul gitu kan, teman sepelayanan. Gimana kabarnya? Gimana keluarganya? Ada teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, kita tanya, gimana udah pekerjaan lagi belum? Ada teman-teman yang mungkin sekolahnya lagi online lagi, gimana? Bosen nggak lu gitu kan? Ajak ngobrol. Itu hal simple, tapi itu juga pelayanan. Karena kita menaruh diri kita di bawah kehidupan orang lain. Pada saat kita rendah hati, Tuhan yang akan meninggikan kita pada saat waktu ini. Jangan takut. Pada saat kita stay humble, Tuhan yang akan mempercayakan kita posisi-posisi yang terbaik di atas. Karena ayat ini bilang, kalau kita ingin jadi besar, jadilah pelayan. Kalau kita ingin jadi terkemuka, jadilah hamba. Masalahnya banyak orang juga karena udah punya posisi, udah punya uang, udah punya materi, dia sombong. Kalau udah tinggi hati, tinggal tunggu waktu akan dijatuhkan. Di Amsal ada orang yang tinggi hati akan jatuh pada waktunya. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan pada saat waktunya. Sama seperti Yusuf ya, kalau ingat ceritanya Yusuf. Awalnya kesannya agak sombong Yusuf, punya mimpi, aku akan berkuasa atas kakak-kakak semua, atas bapaknya juga. Kesannya agak sombong ya gitu kan. Tapi sepanjang dia diproses sama Tuhan, dia nggak pernah sombong. Dia terus humble, dia nggak pernah komplain. Akhirnya siapa yang jadi paling tinggi? Yusuf. Dari 12 bersaudara itu, Yusuf lah yang jadi pemimpin. Yusuf lah yang jadi penyelamat untuk satu keluarga, termasuk bapaknya. Pada saat terjadi kelaparan, semua keluarganya diangkut ke Mesir. Seandainya Yusuf nggak selesai prosesnya dia, percayalah, itu satu keluarga Yusuf pasti meninggal. Kenapa? Kelaparan. Tapi karena Yusuf setia, dari orang yang nggak punya apa-apa, dari orang yang dibuang, dari orang yang dijual, dari si pembantu rumah tangganya di Potifar, sampai masuk penjara, menjadi kepala penjara juga gitu kan, jadi kepala buat orang-orang napinya gitu ya. Masih melayani juru roti dan juru minum. Dia masih melayani. Dia nggak pernah megang pemerintahan. Mendadak bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Bingung nggak? Aku aja bingung. Kenapa? Kalau teman-teman ada yang kerja kan pasti yang namanya perusahaan tuh ada step-nya gitu ya.
karyawan, supervisor, manajer, direktur, baru misalnya jadi CEO dan segala macam. Sama misalnya di pemerintahan, misalnya jadi ketua kecamatan, ya kan, kepala kelurahan, misalnya dan segala macam. Baru bisa jadi presiden gitu atau DPR dan segala macam. Ini bukan siapa-siapa, bahkan ini orang asing, tapi jadi orang nomor 2 di Mesir. Kok bisa? Bisa karena ada Tuhan di dalam diri Yusuf. Dan dia fokus melayani Tuhan. So, tahun ini teman-teman, yuk ubah cara pikir kita. Ubah cara pandang kita. Ubah keterbatasan kita menjadi opportunity. Sama tadi kayak Gracia, dia nggak pernah lihat keterbatasan dia menjadi satu penghalang. Tapi menjadi satu kesempatan buat melayani Tuhan. Lewat keterbatasan dia, malah dia gencar jadi berkat. Ayo kita juga. Kita punya pasti hal yang bisa kita share. Yang penting kita fokus tujuan hidup kita apa. Tanya sama Tuhan, percayakan sama Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hidup kita buat Tuhan. Yang kedua, kasihi sesama kita. Siapapun dia, apapun yang pernah dia lakukan buat diri kita, kasihi, ampuni, doakan. Yang ketiga, teruslah melayani. Keluarga kita, teman kita, musuh kita pun layani. Don't stop. Mau online, mau onsite, mau terbatas, ada jalan buat melayani. Teruslah melayani Tuhan. Give back, and you will receive more. Give more, and you will receive more. Jangan karena online nggak bisa ngapa-ngapain. Terus mau nunggu kapan? Mendadak online Tuhan Yesus datang gimana? Bisa juga kan? Akhirnya kita diem-diem, nantilah tunggu onsite aja, jadi aku baru melayani, aku baru mengampuni, nanti aku baru hidup aku taat sama Tuhan. Lah mendadak lagi onsite, lagi online begini Tuhan Yesus datang gimana? Pusing kan? Jadi jangan pernah menganggap waktu kita, nantilah. No. Do your best. Terakhir teman-teman, murid Kristus. Yuk jadi murid Kristus yang tangguh. Artinya apa? Artinya kita memiliki mental cara berpikir yang sama dengan Kristus. Yang namanya murid pasti cara berpikirnya sama dengan guru kita. Oke, kalau cara berpikir kita masih berpikir cara duniawi, balas orang, khianatin orang, lawan, bohongin, gitu kan, cuekin dan segala macam. Itu bukan murid Kristus. Karena Kristus tidak pernah ngajarin hal demikian. Berarti muridnya siapa? Ayo. Oke, tahun ini yuk ubah diri kita, ubah paradigma kita, ubah mindset kita. Kita ikutin jalan Tuhan. Mungkin 2 tahun kita online, kebanyakan online, tapi jangan menutup diri kita untuk belajar firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Di segala keterbatasan kita bangun diri kita. Ayo generasi Yeremia harus bangkit. Kalau tadi pagi yang ikut MDPJ luar biasa banget. Pak Niko dan juga tadi ada Kak Dio juga sharing bahwa generasi Yeremia ini akan dipakai luar biasa sama Tuhan. Dan pada saat mereka sharing, wah itu luar biasa. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi Yeremia. Dan kitalah yang akan dipakai sama Tuhan. Kita. Tinggal masalah kita mau dan siap gak untuk dipakai sama Tuhan. Kita mulai dari hal-hal kecil. Disitulah kita bisa jadi berkat. Amin. Aku harap teman-teman belajar sesuatu hari ini. Pada teman-teman juga dapat sesuatu hari ini. Yuk mulai ubah cara berpikir kita. Kalau ada cara berpikir yang salah, jangan dimasukin. Kita tanya Tuhan lagi, Tuhan, gimana aku menyikapi hal tersebut? Oke? God bless you teman-teman. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan cara berpikir Engkau ya Bapak. Kalau kami boleh Tuhan belajar dari 3 hal ya Tuhan, bagaimana kami boleh menjawab tantangan dunia hari-hari ini ya Bapak. Tuhan, Kau biarlah yang mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus belajar, kami boleh terus semakin kuat berakar Tuhan di dalam firman-Mu, agar kami boleh tahu tujuan hidup kami dan kami boleh terus melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan, urapi setiap kami juga, kami memiliki kasih yang besar Tuhan untuk mengasihi sama kami manusia, siapapun dia ya Bapak. Apapun yang telah mereka lakukan kepada diri kami mau mengampuni mereka, kami mau mendoakan mereka, kami mau peduli sama mereka ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk kami boleh terus melayani, berikan kami kesempatan untuk boleh melayani dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Urapi setiap kami, pakai setiap kami ya Bapak, agar kami boleh menjadi agen-agen-Mu ya Bapak di dalam dunia ini, kami boleh menyatakan kasih-Mu, terang-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, tutup bungkus studi ataupun pekerjaan kami, agar semuanya di dalam lindungan kuasa-Mu, dan tutup bungkus kesehatan kami ya Bapa, agar kami boleh terus sehat, terus melayani-Mu, dan terus prima ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Aku kembalikan ke host, thank you and God bless you teman-teman. Amin. Thank you Koniko untuk sharing firman pada sore hari Thank you. ini. Sangat-sangat memberkati kita semua Yes, di sore thank hari you. ini. Ini dia. Sangat mereminder kita semua nih ya guys ya. Abed, apa nih Bet yang udah didapat nih Bet? Wah, Dari sharing firman pada sore hari. ditanya apa yang didapat banyak banget ya teman-teman ya. Aku tertarik lebih tepatnya tertegur juga sih mengenai tadi yang mengasihi musuh-musuhmu itu. Wah, gila sih itu. Secara perkataan sih gampang ngelakuinnya. Aduh, setengah mati guys kalau tanpa Tuhan. Ya kan? Tapi puji Tuhan, dengan Tuhan yang memampukan kita, maka kita mampu mengasihi musuh-musuh kita. Makanya tadi Koniko bilang kan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yuk, aku aja teman-teman yang masih mungkin dalam tanda kutip ya benci musuh gitu kan, benci orangnya. Aduh, dia kok begitu dan keselin saya. Aku aja buat teman-teman, yuk kita mulai open heart, open mind buat kita melepaskan pengampunan bagi mereka. Setuju teman-teman? Ada amin? Nah, itu saja dari aku. Yoi. Susah emang ya forgiven and forgotten, tapi we have to do gitu kan. Have to do. Awan apa nih Wan? Yang didapat sore hari ini Wan? Ya, kalau aku sih yang pasti sih kurang lebih sama kayak si Abed dapat ya guys. Jadi bagaimana tadi aku tuh juga diingetin kembali bahwa tujuan hidup kita ini harus menyenangkan hati Bapa, bukan lagi hati manusia, karena pasti setiap yang kita lakukan kita kan mau merubah nih cara pola pikir kita yang lama menjadi kehidupan yang baru. Terus juga mengasihi itu mengasihi semua mengasihi bukan berarti bukan berarti ikut-ikutan dengan gaya hidup orang lain yang cara salah. Misalnya dia cara salah kita malah ikut-ikutan. No, bukan seperti itu mengasihi, tapi jangan mengikuti gaya hidup orang lain. Yang penting kan hidup kita kan punya masing-masing ya teman-temannya, dan fokus hidup kita ini harus melayani, bukan dilayani. Jadi pas aku baca juga di Markus 10 ayat 43 sampai 45 nya benar-benar luar biasa sih ayatnya ya, Kristia. Itu sih yang aku dapetin. Mantap. Last but not least, Val sore hari ini Val dapat apa Val? Hampir sama kayak Kak Owen ya. Idem ya. Iya. Apa tuh hampir samanya kan ada beberapa poin yang tadi Awan udah bilang tuh. Menurutku kalau gini kita nggak bisa menyenangkan hati orang doang, tapi kita juga harus menyenangkan hati Tuhan gitu. Dah gitu aja. Nice. Ya, betul. Selanjutnya kita mau dengerin pengumuman untuk seminggu ke depan nih guys. Apa aja ya nggak Val? Iya. Silakan. Ya silakan Bunda. Kayaknya belum nih ya. Lagi ada gangguan guys. Iya, sepertinya lagi ada gangguan. Lagi ada gangguan. Atau lagi cari videonya, jangan-jangan. Lagi cari sinyal kayaknya. Cari sinyal sampai mandi pohon ya. Iya.
hanya sinyal yang bisa menuntaskan lo. Enggak juga sih. Iya, sinyal adalah segalanya. Enggak jelas deh. The power of sinyal. Yuk, kita tunggu ya. Oke, mungkin sambil menunggu Vale ya, aku aku mungkin mau nanya dulu nih sama siapa ya? Aku mau nanya sama Kang Abed deh. Udah tau ya, Bet? Mau ditembak ya? Oke, Abed, kira-kira ada nggak sih satu atau dua kata-kata yang mungkin bisa kamu sampaikan ya untuk teman-teman yang dari sharing firman yang Koniko bagiin gitu loh. Mungkin ya, Bet. Kata-katanya berupa apa nih, Wan? Apakah berupa insight, apa berupa reminder, atau berupa apa nih? Kata-kata banyak nih. Mungkin bisa Kalau ceramah kok bisa lagi. Kalau reminder boleh, Bet. Ya, seperti yang tadi aku bilang di kesimpulan sebetulnya sudah ya. But aku tadi diingatkan juga mengenai pikiran itu kan bisa menentukan segalanya ya kan, selain hati gitu kan. Pertama hati, kedua pikiran gitu kan. Kalau pikiran kita tuh udah diliputi segala ya yang buruk-buruk gitu kan. Wah, itu pasti hasilnya buruk juga. So, teman-teman, aku ajak buat perbaharui pikiran kita, punya pikiran yang baru di dalam Tuhan. Ada amin, teman-teman? Sehingga kalau kita udah punya pikiran yang baru dalam Tuhan, otomatis tadi bisa mengasihi, bisa mengampuni, ya kan? Bisa jadi teladan. Ada amin, ya. Itu saja sih dari aku. Nah, silakan pengumumannya. Ya, akhirnya pengumumannya udah Sudah tertampilkan terselesaikan nih. masalah pengumuman ya. Tadi sempat
sempat ada Q&A ya, sedikit-sedikit. Oke. Selanjutnya kita udah memasuki akhir nih. Kita mau doa syafaat dulu ya guys. Kita mau doa untuk bangsa dan negara. Silakan Abed untuk memimpin doa syafaat. Oke, thank you teman-teman. Yuk, aku ajak sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, tak henti kami berterima kasih Tuhan. Berkat kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, meninggikan namamu Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikanmu saja ya Tuhan. Tuhan, kami para umatmu memberkati Tuhan Koniko, memberkati Cigresia Tuhan, yang boleh memberkati kami Tuhan dengan firman-Nya, dengan kesaksiannya ya Tuhan. Kau pakai kedua anakmu ini Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tutup bungkus apa yang mereka lakukan, keluarga besarnya Tuhan, pekerjaan bisnis kesehatan ya. Engkau yang mengurapi berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur apapun yang terjadi di dalam bangsa kami. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan saja Bapa. Jikalau kami sampai detik ini Tuhan masih boleh ada. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Bapa, penanganan pandemi COVID-19 Tuhan, varian yang terbaru ini Tuhan. Ya Tuhan, kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Selain kami menyerahkannya kepadamu saja ya Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, dan kami memperkatakan, diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Karena kami yakin dan percaya, mulut kami punya kuasa untuk menyatakannya ya Tuhan. Engkau memberkati juga penanganan-penanganan di setiap daerahnya Tuhan. Engkau urapi, berikan hikmat kebijaksanaan daripadamu saja Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja yang ada Tuhan. Baik di GBI Gatot Subroto, CK7, ataupun di gereja lainnya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu beribadah Tuhan. Engkau urapi gembala sidangnya, Engkau urapi gembala cabangnya Tuhan. Engkau urapi para pengerjanya, dan Engkau urapi juga para jemaatnya Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati untuk bersama-sama belajar kembali, untuk bersama-sama diperlengkapi dengan pengetahuan firman-Mu yang berasal daripadamu saja Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kami tidak mau Tuhan Engkau lupa akan kami, memberkati kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang boleh join pada sore hari ini Tuhan, dengan berkat berlimpah-limpah daripada-Mu saja Tuhan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita mengangkat kedua belah tangan kita, dan kita siap menerima berkat daripada-Mu yang akan dipimpin oleh Konikolas. Silakan Koniko. Yuk teman-teman, kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat dengan iman dari Allah Bapa. Ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus dua kalinya di awal permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati God semua. bless you, God bless you. teman-teman. Salam sehat selalu.